Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalkan nama saya Diki Darmanto dari program studi Pendidikan Ekonomi kelas S2C nomor absen 26. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menerangkan mengenai sebuah konsep filsafat ilmu. Baik, mari kita lanjutkan. Karena tadi temanya adalah konsep filsafat ilmu. Sedangkan konsep filsafat ilmu itu jika dilihat dari RPS berhubungan dengan pertemuan kedua, dan dari konsep filsafat ilmu itu memiliki beberapa submateri. Di antaranya adalah manusia, apa itu berpikir filsafat, dan konsep filsafat ilmu, juga sekaligus fungsi filsafat ilmu. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Mari kita lanjutkan ke submateri pertama, yakni mengenai manusia. Di situ mari kita lihat manusia adalah makhluk hidup, peran, filsafat, dan objek. Pertama, makhluk hidup. Manusia termasuk seperti makhluk hidup pada umumnya. Dia bisa bernapas, dia memiliki naluri, dia berkembang biak. Tapi ada satu hal yang membedakan antara manusia dengan makhluk hidup lainnya, yaitu manusia mempunyai akal dan pikiran atau akal dan budi. Sehingga hal inilah membuat manusia bisa membangun peradaban, bisa berpikir lebih jernih lagi, tidak bertindak seperti naluri kehewanan atau hal-hal lainnya, dan memiliki beberapa hal-hal normal yang dapat dilakukan oleh manusia. Kemudian peran. Setiap manusia yang hidup di dunia ini seharusnya memiliki sebuah peran. Peran ini adalah sesuatu yang membuat mereka bisa menjalani kehidupan, lakon yang mereka jalani di kehidupan mereka, entah itu peran sebagai pekerjaan mereka, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak. Intinya manusia memiliki peran mereka di dunia ini. Jika dihubungkan antara makhluk hidup yang memiliki akal budi dan peran, manusia yang mengatur jalannya peradaban di muka bumi ini tentu karena memiliki akal, dia akhirnya bisa mengembangkan pikiran mereka, sehingga di dalam tahap tertentu manusia bisa menghasilkan suatu ilmu, dan ilmu ini bisa diartikan sebagai filsafat, makhluk yang berpikir. Kemudian seiring berkembangnya pemikiran manusia, makin banyak hal yang ingin manusia ketahui. Manusia mulai kritis, manusia mulai mencoba membuka pikiran-pikiran mereka, mencari tahu ada apa dengan alam semesta ini, dari mana mereka berasal, dan ada banyak hal atau objek yang menjadi dasar dari pemikiran. Salah satu objek tersebut adalah manusia itu sendiri. Manusia adalah sasaran dari pemikiran dari manusia itu sendiri. Seperti bagaimana manusia bisa bertahan hidup, lingkungan sosial manusia, dan lain sebagainya. Selanjutnya mari kita memasuki ke submateri kedua mengenai berpikir filsafat. Berpikir filsafat terdiri dari tiga hal. Yang pertama adalah beradab, yang kedua adalah berdasarkan data, yang ketiga adalah berpola pikir. Lalu berpikir filsafat secara beradab itu artinya bahwa manusia mengedepankan pikiran yang tenang dan memecahkan masalah dengan menemukan solusi. Di sini manusia mencoba untuk berpikir terlebih dahulu sebelum memutuskan sesuatu hal. Tidak terburu-buru, tidak mengedepankan egonya, tidak mengedepankan emosi mereka, tapi lebih mengedepankan bagaimana caranya menyelesaikan solusi dengan cara yang lebih baik lagi. Kedua, berpikir filsafat secara berdasarkan data. Di sini memiliki arti bahwa orang-orang yang berpikir filsafat, orang-orang yang mencoba untuk berpikir secara filsafat adalah orang-orang yang tidak akan mudah percaya akan suatu hal, akan informasi yang mereka dapatkan. Mereka tidak akan termakan dengan hoax. Mereka akan mencoba mencari tahu dulu dari mana ke informasi itu berasal, siapakah sumbernya, apakah fundamental dari informasi itu tersebut itu kuat. Lantas setelah mereka menemukan fakta-faktanya, barulah mereka berpikir sehingga menemukan sebuah kesimpulan. Adalah berpikir filsafat berpola pikir. Artinya manusia memiliki pemikiran filsafat dalam berpola pikir
itu tidak akan langsung terburu-buru. Dia tidak akan melewati tahapan-tahapan tertentu. Dia akan sabar mencari tahu terlebih dahulu, menyusun rencananya, sehingga setelah semuanya telah siap, semuanya data telah terkumpul, barulah dia mulai berpikir untuk menentukan solusinya. Oke, selanjutnya mari kita masuk ke submateri ketiga mengenai konsep filsafat ilmu. Konsep filsafat ilmu pertama adalah yang harus kita lakukan adalah menentukan objek yang akan menjadi pokok pembicaraan. Dalam filsafat ilmu banyak hal yang bisa menjadi objek. Manusia sendiri bisa menjadi objek, peradaban manusia bisa menjadi objek, kegiatan manusia bisa menjadi objek, bumi bisa menjadi objek, alam semesta bisa menjadi objek. Dan dari objek ini kita akan mengumpulkan hal-hal yang memang berhubungan dengan objek. Dan hal-hal yang berhubungan dengan objek ini bisa menjadi data. Dan data ini adalah sesuatu yang abstrak. Sehingga setelah kita kumpulkan data ini menjadi satu, nanti kita urutkan sehingga terbentuklah sebuah konsep. Dan dari konsep ini barulah kita akan menentukan landasan filsafatnya atau langkah untuk melakukan filsafat. Selanjutnya mari kita masuk ke dalam submateri mengenai landasan filsafat ilmu. Nah, landasan filsafat ilmu ini sendiri juga masih termasuk dalam konsep filsafat ilmu. Yang pertama adalah mengenai ontologis. Dalam bahasa Yunani, ontologis berasal dari dua kata. Yang pertama adalah onto, yang artinya adalah ada, dan logos, artinya teori atau ilmu. Jika digabungkan secara harfiah, ontologis artinya adalah ilmu yang membahas tentang hakikat dari segala sesuatu yang ada, baik itu berupa realitas fisik maupun metafisika. Selain itu juga membahas tentang sesuatu keberadaan yang berhubungan dengan objek tertentu atau ilmu tertentu. Pada dasarnya, ontologis itu artinya adalah mengenai suatu gambaran atau ide yang berhubungan dengan objek tertentu. Misalnya objek yang ingin kita amati adalah matahari. Dari matahari itu, kita tahu bahwa matahari itu panas. Matahari itu adalah pusat tata surya. Jika dilihat dari bumi, maka akan sangat menyilaukan. Yang artinya itu semua adalah berhubungan dengan matahari. Sehingga ketika kita hubungkan apa itu yang sangat panas, apa itu yang ketika kita lihat menyilaukan, apa itu yang menjadi pusat dari tata surya, maka bisa kita dapatkan kesimpulan bahwa itu adalah matahari. Nah, disitulah cara berpikir secara ontologis, landasan berpikir ontologis. Yang berikutnya adalah landasan filsafat ilmu berdasarkan epistemologi. Dalam bahasa Yunani, epistemologi terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah epistisme, yang artinya adalah pengetahuan, dan logos, artinya ada teori atau ilmu. Dan jika digabungkan menjadi suatu hal, epistemologi adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan atau asal mula metode. Dengan kata lain, misalnya objek yang ingin kita amati seperti tadi adalah matahari. Jika cara berpikir secara epistemologi adalah berpikir mengenai bagaimana kita bisa tahu bahwa itu adalah matahari, dengan dan berdasarkan hal apa, kenapa itu bisa menjadi disebut sebagai matahari. Pikiran kita mulai penasaran, kenapa sih hal itu disebut sebagai matahari? Kita mulai mengamati objek yang ada di angkasa tersebut. Lalu setelah itu mulai melakukan analisa dari pengamatan kita, dan kemudian mengkategorikannya menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang membahas tentang matahari. Maka itulah yang disebut sebagai landasan filsafat ilmu secara epistemologi. Lalu yang ketiga adalah landasan filsafat ilmu aksiologi. Aksiologi berasal dari dua kata. Yang pertama adalah aksio, yang memiliki arti pantas atau layak, dan logos, yang memiliki arti
teori atau ilmu. Dan jika digabungkan, aksiologi adalah sebuah teori yang mencoba mencari tahu mengenai manfaat dari ilmu tersebut. Misalnya, kita sudah mencari tahu mengenai ilmu, misalnya tadi itu adalah matahari. Lalu setelah itu kita mencoba untuk memahami apa sih manfaatnya dari ilmu mengenai matahari. Apakah itu bisa berguna bagi kehidupan kita dan lain sebagainya. Begitulah cara berpikir landasan filsafat ilmu secara aksiologi. Oke, mari kita masuk ke dalam sub materi keempat yang mengenai fungsi filsafat ilmu. Ya, fungsi filsafat ilmu itu sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah confirmatory theories, yang kedua adalah theory of explanation. Untuk confirmatory theories sendiri artinya adalah mendeskripsikan relasi normatif antara hipotesis dengan evidensi. Atau dengan kata lain, mengenai suatu pemaparan atau penggambaran mengenai suatu objek yang berhubungan dengan segala hal yang berlaku antara dugaan-dugaan yang belum terbukti dengan evidensi. Evidensi di sini artinya adalah seperti suatu data-data atau konsep-konsep yang memang memiliki bukti dari pengalaman-pengalaman yang telah dilakukan oleh. Lalu yang kedua, theory of explanation, menjelaskan berbagai fenomena kecil ataupun besar secara sederhana, atau bagaimana caranya menjelaskan yang mudah dipahami oleh orang lain. Lantas, dari kedua fungsi filsafat ilmu tersebut, kita mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa filsafat ilmu memiliki fungsi untuk dapat menjelaskan masalah-masalah seperti apa dan bagaimana suatu konsep dan pernyataan dapat disebut sebagai ilmiah, bagaimana konsep tersebut dilahirkan, bagaimana ilmu dapat menjelaskan sesuatu perkara, lalu memperkirakan serta memanfaatkan segala hal dengan pikiran mereka. Lalu yang kedua, theory of explanation, menjelaskan berbagai fenomena kecil ataupun besar secara sederhana, atau bagaimana caranya menjelaskan yang mudah dipahami oleh orang lain. Lantas, dari kedua fungsi filsafat ilmu tersebut, kita mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa filsafat ilmu memiliki fungsi untuk dapat menjelaskan masalah-masalah seperti apa dan bagaimana suatu konsep dan pernyataan dapat disebut sebagai ilmiah, bagaimana konsep tersebut dilahirkan, bagaimana ilmu dapat menjelaskan sesuatu perkara, lalu memperkirakan serta memanfaatkan segala hal dengan pikiran mereka. Baiklah, sekian informasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.